Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang question tag. Apa itu question tag dan bagaimana cara membuat question tag? Mari kita simak di slide-slide berikut ini. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang yang pertama adalah intonation of question tags, kemudian types of question tags, dan question tags itu sendiri. Bagaimana intonasinya, kemudian apa saja tipe-tipe question text, dan bagaimana dan apa saja question text itu tersendiri. Mari kita simak di slide berikutnya. Question text. What is question text? Apa itu question text? Question text are short questions at the end of the statements. Jadi question text itu adalah pertanyaan singkat yang terletak at the end of the statements, di akhir daripada pernyataan, gitu ya. Jadi kita ada pernyataan, nanti di akhirnya ada question text. Nah, itu ya yang maksud dengan question text nanti. Kemudian question text are used when asking for agreement or confirmation. Jadi question text itu tujuannya adalah untuk meminta persetujuan atau konfirmasi, gitu ya. Jadi meminta persetujuan orang lain, benar enggak, gitu ya. Atau meminta konfirmasi dengan orang, iya enggak sih, gitu ya. Jadi question text itu tujuannya untuk meminta konfirmasi dari orang lain atau minta persetujuan dari orang lain, ya. Question text tadi adalah pertanyaan singkat yang terletak di akhir pernyataan, begitu. Kemudian, there are two types of question text. Ada dua tipe dari question text. Yang pertama adalah positive text, yang kedua adalah negative text. Ya, jadi kalau positive text itu positif artinya yang tidak ada kata tidak, artinya pernyataannya positif, yang tidak ada kata tidak sama sekali. Jika negative text artinya yang ada kata tidaknya, ya, yang ada kata not-nya, tidak, gitu ya. Kemudian kita lanjut ke slide berikutnya. Di slide berikutnya adalah formula, rumus membuat question text, ya. Yang pertama, jika statementnya adalah positif, maka question text-nya adalah negatif, ya. Jika question text-nya negatif, jika pernyataannya negatif atau statementnya negatif, maka question text-nya adalah positif. Jadi berlawanan, ya. Jika statementnya positif, maka question text-nya negatif. Berlawanan dia. Jika statementnya negatif, maka question text-nya positif. Berlawanan, ya. Statement itu adalah pernyataan. Ini adalah rumus. Mari kita lihat contoh. Ya, ini ada contoh. Yang tadi kan jika pernyataannya positif, maka question text-nya adalah negatif, ya, berlawanan. Ingat, selalu berlawanan antara pernyataan dan question text-nya. Dan ini bagian positif statement, yang statement atau pernyataan yang positif, gini ya contohnya. Contohnya adalah you are student. Kamu adalah seorang siswa. Nah, you are a student, ini kan tidak ada kata tidaknya, ya kan? Berarti pernyataan ini adalah positif statement, pernyataan yang tidak ada kata tidaknya, ya kan? You are a student, kamu adalah seorang siswa, tidak ada kata tidaknya, berarti statement ini, pernyataan ini adalah positif, ya, positif statement. Kemudian jika statementnya positif, maka question text-nya adalah negatif, ya. Kita lihat di sini, aren't you, gitu ya, aren't you, are not you, gitu. Sehingga are not itu disingkat menjadi aren't you, artinya aren't you itu kan, gitu ya. Jadi kita minta konfirmasi kepada orang lain bahwa kamu itu seorang siswa kan, gitu. Orang lain mengkonfirmasi iya apa enggak, gitu ya. Atau minta persetujuan dari orang lain, kamu itu seorang siswa kan, gitu, iya atau enggak, gitu ya. Jadi konfirmasi kepada orang lain atau persetujuan dari orang lain. Makanya timbullah ada question text-nya, gitu. Question text itu kan, gitu, itu artinya. Jadi you are a student, aren't you? Kamu adalah seorang siswa kan, gitu ya. Jadi itu contoh dari positive statement dan question text-nya adalah negatif. Cara membuatnya adalah yang are ini, ya, are
yang ini positif, kalau negatif tinggal ditambahkan not on gitu ya, on you gitu. Intinya kalau di sini positif, di sini harus negatif gitu. Kalau di sini negatif, di sini harus positif. Dia harus berlawanan. Kita lihat di slide selanjutnya lagi. Slide selanjutnya untuk yang negatif. Yang statementnya yang negatif. Kalau tadi kan statementnya positif. Sekarang yang statement yang negatif. Nah, kalau statementnya negatif, pernyataannya negatif, maka question tag-nya positif. Itu berlawanan kan? Jadi kalau statementnya negatif, maka question tag-nya positif. Berlawanan. Contoh, ini yang pernyataannya yang negatif. Yang ada kata tidaknya. Mary isn't a teacher. Mary itu bukanlah seorang guru. Kemudian question tag-nya untuk meminta konfirmasi kepada orang lain adalah memakai yang positif. Is she gitu ya. Kan gitu kan. She-nya kembali kepada Mary gitu. Sedang is-nya adalah to be daripada Mary itu sendiri gitu. Nah, jika di sini negatif, maka di sini menjadi positif. Kalau di sini ada kata tidak, yaitu not ya. Ini ada not di sini. Maka di sini tidak ada kata not-nya. Ya, tidak ada kata tidak gitu ya. Jadi, Mary isn't a teacher, is she? Artinya, Mary bukanlah seorang guru. Kan gitu ya. Begitu. Artinya pakai kan gitu. Itu arti menandakan bahwa kita minta konfirmasi kepada orang lain bahwa Mary itu bukanlah seorang guru gitu ya. Begitu. Jadi untuk membuat kalimat yang ada kan-nya itu memakai question tag ini ya. Kemudian kita lihat di slide selanjutnya. Nah, di slide selanjutnya ini untuk question tag-nya. Untuk question tag yang pembuatan question tag yang positif itu misalnya ada is, kemudian am, are, do, does, did itu maka tidak ditambahkan dengan not ya, karena dia positif tidak ada kata tidaknya. Maka yang auxiliary verb ini yang ada nih semuanya itu tinggal dipasangkan dengan subjeknya ya, bisa subjek pronoun maksudnya. Subjek pronoun ini apa saja yang termasuk subjek pronoun, yaitu ada it, kemudian ada he, she, they, you, I, there, we gitu ya. There itu juga bisa. Jadi gitu. Misalnya kamu bukanlah seorang guru, misalnya kamu berarti you kan, to be-nya are gitu. Berarti you are a teacher gitu. Kalau tidak not, berarti you are not. You are not a teacher gitu. Kamu bukanlah seorang guru. Nah, untuk question tag-nya positif kalau statementnya negatif gitu kan. You are not a teacher. Nah, untuk question tag-nya are, kemudian you gitu. Ini ada you kan di sini. Kamu bukanlah seorang guru. Are you gitu ya. Itu question tag-nya. Jadi cara untuk membuat question tag yang positif yaitu auxiliary verb plus subject pronoun-nya. Gitu ya. Apakah dia pakai is atau am, are, do, does, did, have dan lain sebagainya, langsung disandingkan dengan pronoun-nya. Pronoun-nya it, he, she, they, you, I, there, we, terserah siapa subjeknya gitu ya. Kemudian kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu pembuatan dari question tag yang positif. Ini ya, question tag yang positif ini dia. Tidak ada kata not-nya. Jadi begini, statementnya negatif, yaitu ada not-nya semua nih, ya kan? Berarti question tag-nya yang positif, tidak ada not-nya di sini, gitu ya. Semuanya harus pasangan. Jika statementnya pakai are, maka question tag-nya juga pakai are. Jika statementnya pakai is, maka question tag-nya juga pakai is. Jadi pasangan. Pakai apa dia di sini? Di sini juga pakai sesuai dengan apa yang dipakai di statementnya itu, ya. Misalnya kemudian kalau dia negatif, berarti di sini yang positif, gitu ya. Artinya kalau di sini pakai not, berarti yang sini tidak pakai not, gitu ya. Seperti contoh nih, are not, di sini tidak pakai not, are saja. Kemudian is not, ya kan, dibaca isn't.
maka di sini tidak pakai not, is saja gitu. Jadi antara statement dan question tag-nya itu berlawanan. Kalau di sini negatif, di sini positif. Kalau di sini positif, di sini negatif gitu ya. Dan to be atau kata kerja, kata bantu atau apa auxiliary verb-nya itu harus sesuai gitu ya, sesuai dengan yang di statement-nya itu. Ini yang memakai ini nih harus sesuai dengan auxiliary verb yang dipakai oleh negative statement ini semuanya, ya kan? Gitu. Kita tidak boleh di sini pakai are, kemudian kita pakai were di sini. Misalnya you are a teacher, you are not a teacher. Kita pakai were you gitu, nggak boleh. Harus sesuai. Misalnya di sini pakai are, di sini juga pakai are. Kita hanya menentukan pakai not atau tidak di question tag-nya, gitu ya. Caranya kalau di sini pakai not, di question text-nya tidak pakai not. Kalau di sini tidak pakai not, di question text-nya pakai not gitu ya. Gitu saja perbedaannya. Bisa diperhatikan di sini, videonya bisa di-pause, bisa diperhatikan cara membuatnya gitu ya. Kemudian ini di bawahnya sometimes statements using barely, hardly, neither, no, nobody, no, nothing, and seldom are treated as negative statements. Jadi kalau ada statement yang begini, ya kan, berarti itu ciri-ciri dari statement yang negatif, ya, yang ada kata tidaknya gitu ya. Berarti kalau ada statement yang memakai ini, berarti kita pakai yang tidak ada kata not-nya. Paham ya? Bisa di-pause videonya dan bisa di-screenshot. Kemudian di slide selanjutnya yaitu negative question tag, yaitu question tag yang kan gitu ya, yang di ujungnya itu yang berbentuk negatif. Nah, rumusnya adalah auxiliary verb, kan banyak auxiliary verb itu is, am, are, do, does, did, have dan lain sebagainya, itu banyak. Kemudian ditambahkan not. Ya, ditambahkan not, tapi penulisannya n, di atas t gitu ya. Jadi gitu. Ditambahkan not, kemudian langsung subject pronoun-nya. Siapa pronoun-nya? Ya bisa it, bisa he, she, they, you, I, their, we dan lain sebagainya, subject pronoun ya. Jadi begitu, ini rumusnya untuk yang negative question tag yang di ujungnya itu setelah koma. Yang pertama adalah auxiliary verb, kemudian ditambahkan not dan ditambahkan pronoun, subject pronoun ya. Kita lihat contohnya pada slide berikutnya. Nah, ini beberapa contoh dari slide-slide-nya gitu ya. Kita lihat negative question tags. Nah, kan kalau statementnya positif, maka question tags-nya negatif, ya kan? Kita bisa lihat di sini negatif kan question tag-nya? Iya. Kenapa? Dari mana tahunya kalau ini question tag-nya negatif? Dari ada kalimat n, di atas t. Itu artinya not ya, not ya artinya. Not gitu. Cuma ditulis dengan n, di atas t gitu. Nah, karena statementnya, pernyataannya positif, maka question tag-nya harus pakai negatif. Gitu ya, berlawanan. Kalau di sini pernyataannya negatif, yang ada not-nya di sini, berarti yang question text-nya tidak boleh ada kata not-nya, ya kan? Begitu. Nah, coba kita kita lihat contoh, misalnya you are a student, kamu adalah seorang siswa, ya kan? Untuk question text-nya berlawanan, pakai not atau enggak? Kalau di sini enggak pakai not, berarti di sini pakai not, ya. Makanya di sini dia pakai not, dia question tag-nya. You are a student. Kamu adalah seorang siswa. Aren't you? Gitu ya. Artinya kan gitu. Kan? Atau bisa juga kita artikan dengan bukan gitu ya. Jadi kamu adalah seorang siswa bukan? Gitu. Jadi meminta konfirmasi atau persetujuan dari orang lain bahwa dia ini benar-benar siswa atau bukan gitu ya. Contoh juga yang di bawah, he is very busy. Dia sangat sibuk gitu ya. Itu kan positive statement. Kemudian question text-nya harus negatif dong gitu ya. He is very busy, isn't he? Gitu. Dia sangat sibuk, bukan gitu. Bisa jadi juga kita terjemahkan dia sangat sibuk kan gitu ya. Jadi bukan atau kan itu sama saja. Begitu ya. Jadi statement dan question tag-nya harus berlawanan.
Kemudian ini ada bacaannya. Negative auxiliaries and verbs in text are usually in their contrasting form. Nah, biasanya kalau di question text itu yang ada kata tidaknya, and dan not itu ditulis menjadi n, di atas t. Ini dia, n, di atas t. Itu artinya not ya, digabung. Kemudian hati-hati yang ada pengecualian di bawah ini. Ya, ada pengecualian, coba dibaca. Ada pengecualian di bawah, exemptions. I am late. Ya, kalau am itu question tag-nya bukan pakai am lagi, tapi dia pakai are. Ini hanya pengecualian, ya. Am di sini harusnya kan am not gitu ya. Tapi ternyata untuk am, khusus untuk am bukan pakai are, bukan pakai am dia. Kalau khusus untuk I, bukan pakai am to be-nya, tetapi dia memakai are untuk yang question tag-nya. Ya. Seperti I am late, saya terlambat. Harusnya kan I'm not I gitu ya, am not I. Ternyata dia harus pakai are gitu. Jadilah dia aren't I gitu. Kan gitu. Saya terlambat kan gitu. Ya, jadi khusus untuk subjek I yang memakai to be am, maka untuk question tag-nya tidak memakai am juga. Tetapi dia memakai are. Gitu ya, are not. Gitu. Misalnya I am not late, misalnya yang negatif statement. I am not late, saya tidak terlambat. Kalau untuk positif statementnya are I gitu ya, are I gitu. Jadi pokoknya pengecualian untuk yang subjek I yang memakai to be am, untuk question tag-nya tidak pakai am juga, tetapi dia berubah menjadi are, tapi subjeknya tetap I. Paham ya? Namun selain itu tetap dia mengikuti. Kalau mengikuti auxiliary verb yang di sini. Gitu. Kalau dia speak dia pakai don't, ya kan? Kalau kalau intinya kalau dia pakai verb ya, kata kerja, maka dia pakai don't. Kalau dia pakai s ujung verb itu, maka dia pakai doesn't, gitu ya. Kalau dia pakai past tense dia pakai didn't. Gitu ya. Paham ya? Kemudian pengecualian yang kedua, let's go home. Nah, let's go home ini kan asal katanya let's itu. Let's itu kan asal katanya let, kemudian us. Artinya let's us go. Mari kita pergi gitu ya. Nah, harusnya kan kita taruh sini us juga di sini. Gitu. Let's us as we gitu. Oh, ternyata tidak. Pengecualiannya untuk yang let's itu yang singkatan dari let us, maka untuk question tag-nya dia pakai shall ya. Let's go home. Shall we gitu ya. Let's not go home gitu. Mari kita tidak ulang ke rumah gitu. Berarti shall not we gitu. Intinya berlawanan. Nah, pengecualiannya adalah yang pertama I yang harusnya to be am, dia memakai are, kemudian let's go yang seharusnya pakai let juga atau apa gitu, tapi dia memakai shall di sini. Ya, itu pengecualiannya. Ini sangat hati-hati. Sedangkan yang lainnya itu auxiliary verb yang lain itu mengikuti dari auxiliary verb yang ada di statementnya. Gitu ya. Kalau dia pakai verb be yang to be, maka tinggal menambahkan not untuk yang negatif. Kalau dia pakai kata kerja pertama yang tidak ada s-nya, maka dia pakai don't ya. Kalau kata kerja pertama yang pakai s, dia pakai doesn't. Ingat ya. Kalau kata kerja bentuk kedua past tense, maka dia memakai didn't, did ya. Terserah, kita tinggal balik. Kalau di sini pakai don't study ya, didn't study, maka di sini kita pakai do ya. Bukan, kita pakai did gitu. Mohon maaf, jika di you didn't study ya, kamu tidak belajar, artinya past tense dia pakai did. Artinya di sini yang negatif, maka di sini dirubah menjadi positif, maka tidak pakai not. Jadi kalau kita buat ini negatif, yang kalimat ini you didn't study for the test misalnya, nah di sini harus jadi positif dong, notnya dihilangkan. Did you gitu ya.
Begitu. You didn't study for the test, did you? Nah, itu kalau kita balik. Kamu tidak belajar untuk tes, untuk ujian, ya kan? Gitu ya. Kemudian ini kalau di sini kalau kalimat yang seperti ini positive statement, pernyataannya yang positif. You studied for the test. Kamu belajar untuk ujian. Didn't you? Gitu ya kan? Gitu ya. Jadi memang harus berlawanan antara yang statement dengan question tag-nya. Kalau di sini positif, di sini negatif. Kalau di sini negatif, di sini positif. Begitu ya. Untuk menentukan positif atau negatifnya yang ada kata tidaknya. Ya. Dan tadi juga ada bahwa yang negatif question itu ya negatif statement, pernyataan yang negatif itu termasuk seldom, jarang, tidak pernah gitu ya. Termasuk tidak juga itu, termasuk negatif. Gitu ya. Paham nggak kira-kira? Namun lebih ingat pengecualiannya ya ini. Nah, pengecualiannya itu hanya 2 itu. Selain itu mengikuti prosedur. Gitu ya. Kemudian kalau have ya tinggal tambah not aja, haven't. Kalau had ya tinggal tambah not juga, hadn't. Nah, tapi kalau will dia bukan willn't jadinya, tetapi won't gitu ya, disingkat menjadi won't. Won't itu singkatan dari will not ya. Harus diperhatikan itu. Kalau can dia tinggal tambah not, can't gitu ya, cannot. Could tinggal tambah not, couldn't gitu. Nah, semuanya. Cuma yang will-nya saja. Kalau negatif dia bukan will not, tetapi won't. Ya, paham ya? Begitu. Nah, melihat dari gambar ini saja, di slide ini kita sudah memahami apa itu question tag yang negatif. Gitu ya. Kemudian dengan melihat gambar question tag yang positif yang di sini, yang ini, maka kita sudah bisa apa itu positive question tag dan bagaimana cara membuatnya. Paham ya? Jadi yang menjadi patokan bagi kita semua untuk question tag ini cukup di gambar ini saja kita perhatikan. Kemudian untuk yang question tag yang negatif cukup di gambar ini saja yang kita perhatikan. Jika kita benar-benar memperhatikan dengan seksama cara membuatnya, kemudian berlawanan antara statement atau pernyataan yang positif, kemudian question tag-nya juga akan berlawanan menjadi negatif gitu ya. Berlawanan antara statement dan question tag, maka dengan membaca ini kita sudah bisa mengerti bagaimana cara membuat question tag ya. Misalnya saya katakan saya sedang berbicara kan gitu ya. Saya sedang berbicara itu pernyataan positif atau negatif? Positif dong ya kan? Saya sedang berbicara gitu. Positif karena tidak ada kata tidaknya. Untuk question tag-nya untuk membuat bukan gitu ya kan gitu. Nah, itu harus pakai negatif. Kenapa? Karena statement yang saya sebutkan pernyataannya adalah positif. Maka untuk membuat question tag-nya harus negatif. Paham ya? Kalau saya sedang berbicara artinya I am speaking gitu ya. Saya sedang berbicara. Kalau untuk question tag-nya harus pakai not. Berarti kalau I am tadi pengecualiannya am dia pakai are jadinya ya. Kalau untuk question tag-nya I am speaking, aren't I gitu ya. Saya sedang berbicarakan gitu. Gitu. Paham ya? Ya, mudah-mudahan paham. Namun apabila masih terdapat kebingungan dari materi tentang question tag, mungkin bisa ditanyakan kepada saya langsung atau mencari referensi dari berbagai macam berbagai macam referensi sumber gitu ya, dari internet barangkali, kemudian video YouTube dan lain sebagainya, atau dari banyak sumber yang dapat kita gali tentang materi-materi question tag ya. Itu yang question tag, positif dan negatif statement, positif dan negatif question tag-nya juga gitu. Nah, sekarang adalah intonasi. Bagaimana intonasi kita mengucapkan question tag itu ya. Yang pertama kita lihat di sini. When we are sure of the answer and we are simply encouraging a response, the intonation in the question tag goes down, gitu ya. Ketika kita yakin akan jawaban dan kita hanya meminta respon saja, intonasinya itu, intonasi dari question tag yang akan kita ucapkan itu turun, ya, agak turun. Intonasinya, nada bicaranya turun. Contoh, this is your car.
isn't it? Gitu ya. Kita udah tahu, kita udah yakin kalau ini memang mobil dia gitu ya, mobil kamu gitu ya. Ini artinya ini mobil kamu kan gitu. Nah, kita sudah tahu kalau mobil ini memang milik kamu gitu ya. Memang sudah yakin benar-benar mobil ini milik kamu. Jadi kita memakai isn't it-nya itu mengucapkannya dengan intonasi yang rendah. Contoh, ini mobil kamu kan? Nah gitu, kan-nya rendah kan? Berarti kita sudah yakin kalau ini mobil punya kamu gitu. Kalau kita tidak yakin ya, kalau kita kurang yakin, kita bisa mengangkat suara kita gitu ya. Itu berarti kalau kita sudah yakin itu memang benar-benar milik dia, milik kamu gitu, maka kan-nya itu nadanya menurun. Ya. Kemudian yang kedua, when we are not sure and want to check information, the intonation in the question tag goes up. Ya, apabila kita kurang yakin dan kita ingin konfirmasi, maka intonasi atau nada bicaranya itu naik, gitu ya. Misalnya kita nggak yakin nih ini mobil punya kamu, saya nggak tahu nih ini mobil punya kamu atau bukan gitu, maka question tag-nya naik. Ini mobil kamu kan, gitu ya. Ini mobil kamu kan, gitu. Tapi kalau kita sudah yakin ini mobil kamu, berarti rendah nadanya. Ini mobil kamu kan, gitu, ya. Contoh seperti ini. He is from France, isn't he? Dia dari Prancis kan, gitu ya. Nah, kita nggak tahu, nggak yakin kalau dia dari Prancis atau bukan. Kita hanya meminta konfirmasi dari Prancis nggak sih, gitu ya. Kalau nggak dari Prancis ya dari mana, gitu. Nah, caranya karena kita tidak yakin tadi, kita mengucapkan question tag-nya dengan nada yang naik, gitu ya. He is from France, isn't he? Gitu ya. Dia dari Prancis kan, gitu. Gitu ya. Jadi itu perbedaan intonasi di dalam pengucapan question tag. Kalau kita yakin, kita sudah tahu kalau ini benar-benar punya kamu, pernyataan ini benar gitu ya, maka kita memakai nada turun. Tapi kalau kita kurang yakin dan minta konfirmasi, maka kita memakai nada yang agak tinggi, agak naik gitu ya. Paham ya? Nah, dari contoh ini kita bisa lihat, this is your car. Ini statementnya. Statementnya negatif atau positif? Positif dong, ya kan? Kenapa positif? Karena tidak ada kata tidaknya. Nah, untuk question tag-nya, kalau di sini positif, di sini harus pakai negatif. Betul, pakai negatif. Nah, karena auxiliary verb-nya pakai verb be, is, maka di sini juga pakai is. Tinggal ditambahkan not, ya kan? Jadi, this is your car, isn't it? Gitu ya. It, gitu. Nah, it-nya ini kita dapat dari mana subjeknya? Ya, subjeknya dari this ini. Ya kan? This ini kan yang disebut car, mobil. Maka dia termasuk benda. Benda itu di subjek di dalam bahasa Inggris dia termasuk it. Gitu ya. Gitu. Jadi sehingga di sini pronounnya it. Paham ya? Kemudian contoh yang kedua ini yang di bawah, he is from France. Ini statementnya positif atau negatif? Oh, ternyata positif. Kenapa positif? Karena tidak ada not di sini. Ya. Kalau statementnya positif, berarti question tag-nya harus negatif, harus pakai not. Sedangkan not itu penulisannya n, di atas T gitu ya. Itu penulisannya. N, di atas T itu saja penulisannya. Nah, kemudian jika ini sudah berlawanan, kita lihat he is from France. Isn't he? Dia dari Prancis, ya kan? Gitu ya. Ini sudah benar. Ini berlawanan. Positif statement, lawannya adalah negatif question tag. Gitu. Nah, kemudian kita lihat di sini auxiliary verb-nya kenapa kita pakai is? Ya, karena di sini di statement-nya juga pakai is. Kita hanya mengikuti. Kemudian kenapa dia pakai not? Karena di statementnya itu positif, tidak ada not, maka di question tag-nya harus pakai not gitu. Kenapa pronounnya he? Karena subjeknya di sini yang dibicarakan, yang dinyatakan itu adalah he. Jadi ngikutin saja gitu ya. He, isn't he gitu ya. Gitu. Paham ya? Jadi pronounnya di sini he. Kalau di sini pronounnya she, maka di sini she. Kalau di sini they, maka di sini they. Gitu. Tergantung subjek di sini di question tag-nya mengikuti. Cuma yang berlawanan adalah antara positif atau negatifnya, gitu ya. Kalau di sini positif, di sini negatif. Kalau di sini negatif, di sini positif, gitu ya. Paham ya? Jadi berlawanan antara positif dan negatifnya. Kalau auxiliary verb-nya itu mengikuti yang di sini. Kalau di sini dia pakai kata kerja bentuk pertama, dia pakai do ya.
Kalau do, kalau untuk negatifnya don't gitu. Kalau dia pakai kata kerja pertama yang pakai s, maka di sini doesn't ya. Doesn't untuk negatifnya, untuk yang positifnya does gitu ya. Kalau dia di sini pakai past tense ya atau did gitu ya, atau kata kerja bentuk kedua, maka di sini dia pakai didn't untuk yang negatif, did untuk yang positif gitu ya. Ingat tadi kalau will di sini pakainya won't. Itu gabungan dari will dan not. Gitu ya, paham ya? Tapi kalau dia pakai let's di sini, let's pokoknya asal ada kata let's di pernyataan, maka di question tag-nya harus pakai shall. Ya, shall we gitu ya. Begitu, paham ya? Begitu ceritanya. Oke, selanjutnya kita ke slide selanjutnya. Yang kita temukan adalah exercises, adalah latihan. Latihan, saudara tinggal mengisi question tag-nya saja. Ini pernyataannya positif atau negatif bisa dilihat di sini. Kemudian auxiliary verb-nya dia pakai kata kerja bentuk pertama yang pakai s atau past tense terserah, atau dia pakai can, could, must dan sebagainya bisa dilihat di sini. Nanti bisa diisi question tag-nya di yang titik-titik ini. Ya, perlu diingat bahwa bahwa statementnya ini harus berlawanan dengan question tag. Kalau statementnya positif, question tag-nya harus negatif. Kalau statementnya negatif, question tag-nya harus positif, gitu ya. Untuk membedakan positif dan negatif, kalau negatif itu yang ada kata tidaknya, gitu, jarang, kemudian tidak pernah, gitu ya. Tapi kalau positif tidak ada kata-kata itu, paham ya? Jadi silahkan diisi nomor 1 sampai 10 question tag-nya. Bagaimana cara membuat question tag-nya. Ingat ya, rumus sudah kita terangkan di slide sebelumnya. Tinggal diikutin saja rumusnya. Kemudian dari nomor 1 sampai 10. Kemudian dilanjutkan dari nomor 11 sampai 20. Jika saudara paham, itu akan gampang untuk membuat question tag-nya. Oke ya? Paham ya? Terima kasih. Demikian dulu materi kita pada hari ini. Walaupun agak kurang menjelimet, walaupun agak menjelimet penjelasannya, jika saudara memperhatikan dengan seksama dari awal hingga akhir, mungkin saudara bisa mendapatkan penjelasan yang membuat saudara mengerti. Nggak tahu dari slide berapa yang membuat saudara mengerti, atau di slide terakhir terserah. Itu jika saudara menyimak video ini dengan seksama, insya Allah dari slide keberapapun itu sedikit tidaknya akan saudara tangkap penjelasannya gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.